Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallah wa shadaqa rasulul habibul karim wa ana wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para sepuh dan para bapak yang tergabung dalam pengajian taklim Nurul Barakah yang insyaallah selalu diberikan barokah, baik barokah dunia terlebih barokah akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana dalam kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa, bermuajaah, bersilaturahmi dalam rangka taklim yang dilaksanakan di RW 07, yang insyaallah langkah kita menjadi langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah terlimpah kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Saya ingat kalimat yang disampaikan oleh Kiai Haji Khair Apandi, bahwa tidak akan pernah tahu anugerah Allah yang besar kecuali bagi orang-orang yang mengaji. Hanya orang yang mengaji yang akan tahu anugerah Allah yang terbesar bagi kita. Yang kedua, tidak akan pernah tahu mahalnya ilmu agama Allah kecuali orang-orang yang mengaji. Karena hanya orang yang mengaji yang akan tahu tentang mahalnya ilmu agama Allah. Dan tidak akan pernah tahu akan tujuan hidup seseorang kecuali orang yang ngaji. Karena hanya dengan pengajian dia akan tahu tentang tujuan hidup dari dunia menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita yang hadir dalam kesempatan ini. Yang pertama, tujuan kita mengaji adalah mengharap ridho Allah. Yang kedua, agar kita mengetahui bagaimana besarnya anugerah yang Allah berikan bagi kita. Yang kedua, dengan pengajian agar mengetahui bagaimana nilai mahalnya ilmu agama Allah. Dan dengan pengajian akan mengenal tujuan hidup kita dari dunia menghadap Allah Ta'ala. Makanya ada bahasa ngaji. Apa itu ngaji? Ngatur jiwa dan ngasah jiwa. Jadi ngatur jiwa dan ngasah jiwa. Jadi jiwa nanti akan diatur dengan orang-orang yang mau mengaji, dan juga jiwa akan terasah dengan berkahnya pengajian. Insyaallah mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah tambah nur hidayah taufik buat kita semua. Allah kuatkan iman Islam kita semua, dan mudah-mudahan
orang-orang tua kita yang telah tiada, dengan berkahnya anak-anak yang ngaji, insya Allah akan diberikan cahaya berkah dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan berkah pengajian Allah wafatkan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bicara tentang rukun iman, pernah malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi. Jibril bertanya tentang mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Yang saya ingin sampaikan tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi dan dibenarkan oleh malaikat Jibril itu sendiri. Ketika malaikat Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul, mal imanu, apa itu iman? Maka Kanjeng Nabi menjawab, al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Kata malaikat Jibril, sodakta ya Muhammad. Jadi dia yang nanya, dia yang jawab. Mal iman, apa itu iman? Kata Nabi, iman adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk datangnya dari Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, tema itu yang akan saya sampaikan tentang masalah iman kepada takdir Allah. Kalau bahasa Sunda mah ngarana papasten. Jadi wajengan sering bilang papasten. Papasten itu artinya takdir. Nah, takdir di sini ada yang baik, ada yang buruk. Semua datang minallah. Semua diberikan dari Allah, dan kita menerima takdir yang baik dan buruk itu dari Allah. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman menghadapi takdir yang Allah berikan buat kita? Bagaimana sikap kita hamba yang beriman? Karena yang namanya orang beriman tidak pernah luput daripada ujian, baik ujian kebaikan ataupun ujian keburukan. Di surat Al-Quran, di Al-Quran Allah menyatakan, ahasiban nasu ayatsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mengira, ahasiban nasu, apakah manusia akan mengira bahwa Allah akan membiarkan begitu saja tatkala mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum diberikan ujian oleh Allah Ta'ala. Artinya yang namanya manusia beriman, mereka tidak akan pernah dilepas oleh Allah dari ujian. Mereka tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah daripada ujian. Baik ujian yang sifatnya kebaikan ataupun ujian yang sifatnya keburukan. Karena kebaikan juga merupakan apa jemaah? Ujian. Apalagi yang sifatnya keburukan, itu pun merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah dalam menghadapi yaitu ujian yang baik dan ujian yang buruk. Ada 3 jemaah sikap kita orang yang beriman ketika menghadapi ujian dari Allah. Pertama adalah tazkirah. Apa jemaah pertama? Tazkirah. Apa itu tazkirah? Eling, ingat bahwa ini ujian minallah, semuanya dari Allah. Tak diberikan ujian baik kita, pulang dari pengajian dapat uang 5 juta ngadak-ngadak, min haitsu la yahtasib. Kita nggak boleh bilang begini, wah ini gara-gara saya jamaah nih sholat isya nih, ini gara-gara saya baca Quran tadi sampai hatam dari pagi,
Wah, ini gara-gara wiridan saya. Nah, terlepas itu semua, ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, ujian kenikmatan dari Allah, maka yang harus kita sandarkan dalam ruang kalbu kita bahwa ini semua datang dari Allah. Nikmatin hati kita untuk menyambung hati ke Allah. Jadi kita nanti tidak akan ada rasa ujub, tidak akan ada rasa sombong, tidak akan ada rasa takabur, karena seolah-olah kita yang punya itu kebaikan, kita sanggakan, kita pasrahkan bahwa ini semua nikmat dari Allah. Nanti jadi hati yang syakirin, hati yang bersyukur. Nah, ketika kita nanti mendapatkan kesyukuran dalam hati kita, maka mudah untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Anak diberikan apa lamaran, diterima, jangan oh ini karena kepintaran anak saya, oh ini karena doa saya. Itu lepaskan semua itu dulu. Jadi ketika mendapatkan ujian kenikmatan, yang harus kita balikan hati, hadza minallah, ini semua karunia dari Allah, alhamdulillah. Yang kedua, kalau misalnya datang keburukan, nikmat keburukan, takdir yang buruk yang Allah datangkan kepada kita, yang pertama kali pun sama, sambungkan hati ini kepada Allah bahwa hadza minallah, ini juga datang dari Allah. Terlepas kita ngomong, wah ini anak saya gara-gara teledor ini, wah ini gara-gara begini, ini gara-gara begini, itu semua jangan diungkapkan dulu dalam hati, kecuali tadi mengungkapkan diri kita, mengungkapkan dalam ruang kalbu kita, ini semua takdir datang dari Allah. Supaya apa jamaah? Supaya dalam hati kita menjadi hamba yang bersabar, menjadikan hamba yang memasrahkan semua urusan kepada Allah, dan insya Allah kita mengucapkan kalimat istirja atau kalimat istighfar, bisa ketika datang ujian buruk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kebaikan dan keburukan semua dari Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Atau kita mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Jadi begitu datang plek ujian yang tidak mengenakan kepada kita, dalam hati kita pertama tazkirah. Tazkirah tadi ingat kepada Allah bahwa ini ujian keburukan datang dari Allah, dan ini kita harus bacakan istighfar, karena tidaklah Allah memberikan sesuatu barangkali dari perbuatan keburukan kita sendiri. Makanya nanti mengucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kayak belum lama jamaah saya malam takbiran Idul Fitri, anak saya lihat ada, istri ada, semuanya. Begitu jam 10, jam 11 malam, ini anak saya udah wanti-wanti, nanti besok ikut ayah, ikut Idul Fitri untuk nganter ayah. Siap ayah. Jam 11 dia keluar. Saya nggak tahu, bawa motor bah. Begitu bawa motor, ngatonya subuh-subuh saya tengok lagi untuk bangunkan subuh dan untuk persiapan ngantar saya. Begitu saya ke atas ngelihat anak udah luka jatuh dari motor. Tek, yang pertama astagfirullahaladzim, hadza minallah, ini semua datang dari Allah. Nggak boleh dengan bahasa ngamuk-ngamuk kita eling dulu ke Allah, tazkirah, hadza minallah, ini datang dari Allah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tak datang, terus kita tanya nih kenapa permasalahannya. Gini ya, begini ya, karena buru-buru pengen ngejar waktu. Begadang katanya nih ya. Nah, alhamdulillah kalau kita ini jadi tenang, kita nggak mudah emosi, nggak mudah marah, karena kita tahu semua yang baik dan buruk datang dari Allah. Nikmatin dulu sama kita, ke Allah nikmatin. Jadi insya Allah kita menjadi hamba yang bersabar, terutama kita baca kalimat astagfirullah. Tapi memang beda kelas jamaah. Kalau kita kan kalau dapat nikmat ya alhamdulillah. Kalau kita dapat ujian yang tidak enak mengenakan ke kita, kita biasanya innalillah atau istighfar. Kalau Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, nah beliau juga termasuk Nabi dan Rasul yang terus digempur dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya sampaikan jamaah, semakin orang tambah kelasnya, semakin tambah ujiannya. Semakin tinggi seseorang akan semakin tinggi ujiannya.
Begitu dengan para nabi-nabi Allah. Asyaddul bala al-anbiya summal aulia summal amsal bil amsal. Jadi paling terbesar-besarnya ujian Allah berikan kepada para nabi. Salah satunya ke Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Nabi Ayub, nabi yang kaya raya. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Satu waktu memang iblis tukang hasud. Kata iblis, ya Rabb, ke Allah, pantas Ayub ibadah, pantas Ayub sujud, pantas Ayub nggak berhenti takarub kepadamu ya Allah, karena Ayub diberikan kekayaan yang luar biasa, sehingga dengan kekayaannya dia bisa menopang untuk ibadah kepadamu ya Allah. Coba kalau Ayub diberikan miskin, kalau Ayub dijatuh bangkrutkan kekayaannya, pasti Ayub kabur darimu ya Allah. Akhirnya Allah uji Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan harta yang habis. Itu setan jamaah menyerupai manusia, membakar semua harta bendanya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Sampai peternakan daripada Nabi Ayub kabur karena kebakaran hebat. Habis harta benda Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Dan pada saat itu Ayub ada sedang dalam posisi di tempat ibadah kepada Allah. Iblis datang di tempat ibadahnya Ayub. Yub, harta benda kamu udah habis, semua harta kekayaan kamu udah habis Ayub. Apa yang diucapkan Nabi Ayub? Alhamdulillah. Hatinya dibalikin dulu ke Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, begitu Nabi Ayub diusir, tetap Nabi Ayub ibadah kepada Allah. Hanya ada sebagian istri Nabi Ayub yang minta cerai. Ada Nabi Ayub istrinya minta cerai. Hanya satu istri Nabi Ayub yang setia, yakni Siti Rahmah. Apa kata Siti Rahmah? Suka dan duka aku akan bersama dengan suamiku. Semua minta cerai, hanya satu Siti Rahmah yang menemani dalam suka dukanya, yaitu Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Dalam kondisi kaya ibadah, dalam kondisi miskin ibadah, dalam kondisi punya anak ibadah, dalam kondisi ketiadaan anak ibadah, dalam kondisi sehat ibadah, dalam kondisi sakit ibadah. Itulah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Maka dengan kesabaran Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, yang tazkirahnya, ingatnya kalau luar biasa, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dikucurkan rahmat oleh Allah, dikucurkan doa min rabbim dari Tuhannya, ulaika humul muhtadun. Inilah sikap orang-orang yang diberikan petunjuk hidayah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, sikap orang beriman ketika datang ujian yang enak atau ujian yang tidak enak, pertama kembalikan dulu kepada Allah, kembali dulu ke Allah. Hadza min Allah, ini datang dari Allah. Kalau dapat nikmat, jadi nggak sombong. Kalau lagi dapat kesedihan, nggak putus asa, karena semua datang dari Allah. Dan inilah sifat ketenangan kita. Yang kedua jamaah, sikap orang yang beriman ketika menghadapi ujian yang baik atau yang buruk, yaitu jadi bahan tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pendidikan atau pelajaran yang berharga. Kalau misalnya ada sesuatu takdir yang baik, di samping tazkirah, jadikan pelajaran. Oh, ini luar biasa kebaikan. Berarti kalau saya melakukan ini, ada sesuatu yang baik yang nanti kami lakukan. Dia akan cari ladang lagi untuk menjadikan kebaikan menjadi lebih baik daripada yang baik. Dan kalau misalnya ada satu takdir yang tidak mengenakan kepada dirinya, dia pun akan berbuat tarbiyah, pendidikan, pelajaran. Orang bisa saja belajar daripada sesuatu yang salah, dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan. Itu juga takdir Allah, Bah, ya. Takdir Allah. Kan kemarin rame tuh, Bah. Wah, luar biasa kita pesantren diuji. Pembangunan diuji. Ada yang transfer, Pak. Ada yang transfer dengan atas nama dari Gubernur DKI. Di situ transferannya masuk ke panitia kurang lebih 11.500.000. Pertama, Bah, 11.500.000. Akhirnya panitia kirim WA ke saya, Pak Guru, alhamdulillah dapat transferan, buku rekeningnya transferan, bukti transferannya ada, yaitu atas nama dari Pak Gubernur Jakarta.
Wah, kita lagi butuh-butuhnya dana. Ada masuk transferan, wah kata saya, hadza minallah, hadza minallah. Ini dari Allah. Nggak taunya jamaah, ditelepon itu panitia. Kata ini yang atas nama gubernur, itu yang 4 juta untuk Masjid Ar-Rahman, TK Ar-Rahman, yang 6 juta untuk Ma'arif Nur Sa'diyah. Yang 1,5 juta buat kamu panitia. Makin girang bah panitia. Yang 1,5 juta untuk panitia. Akhirnya kata ini orang, segera buru kirim yang 4 juta ke Ar-Rahman lewat transferan. Nah karena ini mungkin udah ketutup Pak, akhirnya yang ada 4 juta dikirim ke Ar-Rahman. Ada atas nama beliau dikirim itu jamaah 4 juta, sambil nggak dicek yang 6 juta nih jamaah. Yang 11 juta yang masuk nggak dicek di bank DKI apa ada atau nggak adanya jamaah. Kirim punya rekening, kirim lewat yang bank di HP jamaah. Kirim 4 juta, dia nggak sadar. Datang masuk lagi transferan. Ya sekarang 15 juta bah. Yang kedua 15 juta, tapi dia nggak ngirim ke saya panitia. Cuma 15 juta, yang 7 juta buat Ar-Rahman katanya. Yang 7 juta buat Ar-Rahman ada tambahan dari Pak Gubernur, yang 7 juta buat Ar-Rahman, yang 8 juta buat Ma'arif Nur Sa'diyah. Kalau bisa cepat untuk dikirim sekarang. Akhirnya yang 7 juta dikirim lagi bah. Lewat M-Banking tadi. 7 juta dikirim ke atas nama Ar-Rahman. Ada nama itu ustadznya. Subhanallah, baru sadar tuh bah, begitu ngirim yang kedua, baru sadar itu merupakan sebuah penipuan. Padahal mah belum ngelihat itu, belum ngecek di Bank DKI. Berarti yang keluar itu ada 11 juta bah. 4 juta yang pertama dikirim, yang 7 juta yang kedua, 11 juta akhirnya dikirim. Padahal mah sambil belum lihat di Bank DKI. Nah yang jadi permasalahan jamaah, kira-kira ini takdir bukan? Takdir. Yang mengenakan apa yang tidak mengenakan? Tidak mengenakan. Nah harusnya yang pertama, yang enak ataupun yang tidak mengenakan buat kita, dan kita pasti bakal mengalami ini jamaah. Bukan masalah urusan penipuan atau yang lain, takdir yang buruk. Tazkirah, tarbiyah. Oh jadi pelajaran. Jadi pelajaran berharga. Mudah-mudahan takdir ini, kan takdir tidak akan ujuk-ujuk datang takdir. Likulli syai'in sababun, ada sebabnya. Nah ini jadi pelajaran. Mudah-mudahan jadi pelajaran yang berharga buat jamaah. Jangan mudah percaya kepada seseorang. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu nanti bisa jadi tarbiyah. Jadi pelajaran. Kalau yang baik mudah-mudahan jadi cari ladang, tambah kebaikan. Kalau buruk menjadikan pelajaran agar tidak terulang keburukan kembali. Walaupun tadi itu termasuk apa jamaah? Takdir. Termasuk takdir. Wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Nah cuma Pak, kalau ada satu bentuk takdir yang buruk kepada diri seseorang, jangan mudah kita untuk mentertawakan. Jangan mudah kita untuk mentertawakan. Kenapa? Sebab boleh jadi itu takdir kena sama kita nanti. Karena begitu kita meledek orang yang terkena takdir buruk, itu takdir buruk akan menimpa terhadap dirinya satu saat. Dan ini panitia pernah kejadian ini jamaah. Ya mungkin karena suka meledek orang, mendapatkan takdir yang buruk, akhirnya dikembalikan lagi oleh Allah terhadap diri orang yang meledek. Apa yang kita ucapkan? Allahumma salimna. Allahumma salimna. Begitu ada orang tabrakan, itu kan yang buruk, takdir bagi orang yang tertabrak. Kita yang enggak ini, Allahumma salimna. Jangan ngomel-ngomel sama orang, justru jadi tarbiyah, pelajaran buat kita. Allahumma salimna. Ya Allah selamatkan kami. Ya Allah selamatkan kami. Bantu kita. Jadi dua, menyikapi takdir Allah bisa berbentuk tazkirah, ingat kita langsung ke Allah. Yang kedua, jadi bahan tarbiyah, pelajaran. Yang ketiga, menyikapi takdir Allah yang baik dan yang buruk, istiqomah. Istiqomah Pak mahal. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla khaufun alaihim wala hum yahzanun.
bangun. Istiqomah ini mahal. Apa istiqomah? Lagi diberikan nikmat baik, manteng sama Allah ibadah. Nggak kegoda dengan nikmat yang banyak, dia tetap ibadah. Ketika datang nikmat yang buruk buat dirinya, dia juga nggak merubah hatinya untuk ke Allah, terus ibadah ke Allah. Kita tadi jadikan tamsil pelajaran kisah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Sehatnya ibadah, sakitnya ibadah, kayanya ibadah, miskinnya ibadah, anaknya diberikan sehat ibadah, dan anaknya diberikan wafat pun ibadah tetap, ditinggal oleh istri ibadah, dan ada istri tetap ibadah. Inilah yang mahal istiqomah. Kalau kita ngelihat dalam kehidupan, Pak, ada orang yang tadinya awalnya ibadah, bahkan kalau misalnya perempuan pakai jilbab, tutup aurat, pakai baju busana muslimah, begitu cerai dengan suaminya, buka jilbab langsung, buka jilbab, buka pakaian muslimah. Kalau misalnya awal jadi tadinya orang badung, menjadi kembali ke badung. Inilah yang disebut kurang istiqomah. Nah, ini tidak akan pernah mendapatkan mahalnya ilmu agama kecuali lewat pengajian. Istiqomah ini luar biasa berat. Utlub istiqomah wala tadlubil karamah. Saya dulu waktu pertama pengen bangun majelis taklim tahun 2004, saya datang ke guru almarhum Kang Haji Ahmad Sujai. Haj, kamu dikit lagi nih mau bikin majelis taklim. Bapak mau nanya, mau pilih karomah kemuliaan apa mau pilih istiqomah? Insya Allah menurut pelajaran yang berharga dari guru, istiqomah. Cari istiqomah dan nanti datang karomah. Apa kata guru? Top. Utlub istiqomah wala tadlubil karomah. Sing bisa istiqomah, jangan cari karomah kemuliaan. Kalau orang yang istiqomah, kemuliaan akan datang dengan sendirinya. Masya Allah. Kata guru, betul. Cari istiqomah, ulah niangan karomah. Kege karomah datang sorangan, ku istiqomah mah. Itu titip orang guru-guru begitu. Jadi mudah-mudahan jamaah, kayak model ada ngaji satu, ya ngajar. Ada murid dua, ya ngajar. Jangan sampai ninggalin pengajian. Itulah yang disebut istiqomah. Malah jamaah ada kiai namanya Kisah itu Cikampak, bah. Itu kan antara rumah beliau dengan masjid itu lumayan jauh. Jadi jalan kakinya agak jauh. Itu hujan gede aja jamaah kayak payung, jalan nginsrik jamaah. Terus istiqomah beliau. Hujan gede, hujan kecil nggak hujan, istiqomah aja berjamaah. Masya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan insya Allah 3 pelajaran yang berharga dari menghadapi ujian. Satu apa jamaah? Tazkirah, ingat ke Allah. Yang kedua, tarbiyah, jadi bahan pendidikan buat kita. Yang ketiga, istiqomah, tetap teguh pendirian ke Allah mau dalam keadaan sulit ataupun senang. Mudah-mudahan jamaah taklim Nurul Barokah dilimpahkan kucuran rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Ramdia. Tazkirah, tarbiyah, istiqomah. Istiqomah lagi susah tetap istiqomah, lagi dalam keadaan senang tetap istiqomah. Bakal mulia hidup orang-orang yang istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukabi mazidan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya qabidu idza ja'a ajaluna faqbid ruhana fi husnil khatimah. Allahumma ya basitu ubsut yadaka alaina bil atiyah. Allahumma ya khafidu ikhfid man zalamana. Allahumma ya rafi'u irfa' darajatina. Allahumma ya mu'izzu atina izzataka. Allahumma ya mudhillu dzalil man azallana. Allahumma ya sami'u isma' syakwatana. Allahumma ya basiru absir hasanatina. Allahumma ya adlu i'dil man hasana alaina. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ilahana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.